Ini sangat penting juga teman-temannya. Nah, kita itu perlu sekali untuk mengonsumsi probiotik karena probiotik itu yaitu sangat dibutuhkan untuk orang yang terkena asam lambung atau yang berhubungan dengan lambung untuk pencernaan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Juni Zali Satria di channel YouTube Isar Epran. Di video kali ini saya kembali akan membahas tentang anxiety yang berakibat ke asam lambung GERD teman-teman. Nah, sebelum itu saya disclaimer dulu, saya ini bukan dokter, saya ini bukan mantri, saya ini juga bukan orang pintar, saya ini juga bukan orang yang sekedar berbicara saja teman-temannya. Di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya alami, yaitu terkenanya gangguan asam lambung GERD yang disertai anxiety atau anxiety yang berakibat ke asam lambung GERD teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menonton tentang pengalaman ataupun sharing saya, teman-teman bisa menonton terlebih dahulu video-video yang sudah saya upload, baik itu part 1, part 2, dan part 3 teman-teman ya. Untuk teman-teman juga yang belum subscribe, silahkan subscribe, di share, di like teman-temannya, supaya saya tambah semangat lagi untuk membuat video ataupun konten-konten untuk berbagi pengalaman saya, setidaknya untuk memotivasi teman-teman yang sedang mengalami juga anxiety asam lambung GERD ini teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing lagi, saya akan berbagi lagi tentang video yang kali ini bertema tentang makanan apa saja dan minuman apa saja yang saya makan selama saya terkena atau merasakan sensasi horor-horornya terkenanya asam lambung GERD ini teman-teman ya. Untuk makanan dan minuman yang saya makan, yang saya dapatkan saran dari bidan ataupun dokter yang saya periksa waktu itu teman-teman, sampai sekarang saya masih menjalaninya teman-teman. Meskipun saya alhamdulillah saya sudah makan normal, makan apa saja, tapi ingat teman-teman ya, jangan di luar batas, jangan sampai terbablas teman-teman, karena pasti sensasinya akan kambuh, akan terasa seperti itu teman-temannya, apalagi dengan makanan yang dilarang ataupun minuman juga yang dilarang teman-teman. Nah, untuk makanan-makanan dan minuman apa saja yang saya makan pada saat itu, yaitu paling utama makanan-makanan yang direbus teman-teman ya, makanan-makanan yang direbus, makanan-makanan yang dikukus. Pada saat itu tuh saya makan ya, awal-awal pasti horor teman-teman. Jadi makanan apa saja itu semuanya tidak bisa diterima teman-teman, terkhusus pada makanan-makanan yang enak seperti teman-temannya, yang banyak bumbu, yang banyak apa, itu sangat tidak bisa teman-teman. Jadi untuk penderita asam lambung GERD anxiety ini, makanan awal itu yaitu makanan-makanan yang rebusan, yang kukus. Kalau saya dulu teman-teman ya, pengalaman saya sampai sekarang ini masih makan yang direbus, masih kukus teman-teman. Nah, makanan-makanan apa saja yang saya makan pada saat waktu itu, yaitu makanan seperti ayam direbus teman-teman ya. Jadi ayam itu tuh direbus, dikasih kaldu. Kalau saya selalu pakai kaldu jamur teman-teman. Jadi kaldu jamur itu tuh bersahabat di lambung saya teman-teman. Atau seperti kalau ingin pakai garam ataupun pakai micin itu boleh teman-teman, tapi jangan terlalu banyak teman-temannya, karena pas awal-awal itu sangat bereaksi ke lambung kita, apalagi kalau lambung kita itu lagi sakit, lambung kita itu lagi masih iritasi atau luka seperti itu teman-teman ya. Jadi pas awal-awal itu makanan yang saya makan rebusan seperti daging ayam teman-teman yang pastinya teman. Kalau daging sapi itu sulit juga
ini di lambung teman, karena kan daging yang merah itu tuh sulit dicerna teman-teman ya, karena asam lambung ini kan bermasalahnya itu pada pencernaan teman-teman. Nah jadi pada saat itu saya makan ayam yang direbus. Kalau sayur itu tuh sayur seperti wortel, kentang, kacang panjang, ataupun tahu, tempe, teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Bisa juga telur. Nah itu telur yang sangat bagus teman-teman, telur rebus, ikan, itu ikan teman, bagus-bagus seperti itu teman. Nah kalau buah itu seperti buah yang saya selalu makan, yaitu buah kates, buah pokat, pisang, ataupun kalau ingin semangka boleh, tapi jangan terlalu banyak karena semangka juga agak bereaksi di lambung saya teman-teman, seperti itu teman-teman. Sebenarnya banyak sekali makanan-makanan yang aman, buah yang aman untuk lambung itu teman-teman. Tapi sekali lagi tinggal lagi di diri masing-masing teman-temannya, karena di setiap orang itu beda-beda teman-teman lambungnya teman-teman. Ada yang bisa diterima, ada yang tidak. Kalau untuk minumnya itu ya, kalau saya sih selalu minum air putih teman-teman. Air putih anget itu sangat membantu sekali teman-teman. Apalagi di saat gas lambung itu sangat lagi aktif teman-teman, lagi banyak-banyaknya gas, lagi kembung, begah, itu sangat membantu sekali air hangat itu sangat membantu sekali teman-teman. Nah untuk bagi teman-teman yang bosen ataupun ingin merasakan rasa lain, bisa dicampur dengan madu, bisa dicampur dengan kurma, itu sangat bagus sekali teman-teman ya. Jadi buah-buahnya itu juga kurma teman-teman, itu sangat membantu sekali sampai saya detik sekarang ini teman-teman. Jadi itu tuh dirutinkan teman-teman. Memang sangat sulit teman-teman ya, memang sangat sulit, memang sangat susah untuk menjalankan itu, karena kan selama ini kita makan normal, makan enak, makan apa saja bisa kita makan, tapi dengan terkenanya asam lambung GERD yang disertai anxiety ini, jadi sangat menyiksa diri teman-teman ya. Tapi jalani saja teman-teman, jalani saja, karena memang itu tahapan prosesnya, dan percaya saja bahwasanya itu akan sembuh teman-teman, yakinlah sembuh. Nah jadi kalau sudah sembuh dari sensasi, dari apa itu jangan sampai terbablas teman-teman, karena pada dasarnya asam lambung kita ini belum normal sama sekali. Jadi tetap jalankan makan makanan yang dilarang, yang dipantang, dan juga makan minum-minuman yang baik untuk diminum, jangan minum yang dilarang. Intinya makanan dan minuman yang dilarang itu jangan dimakan dan diminum ya teman-teman. Banyak sekali yang dilarang yang saya ketahui itu seperti makan pedas, makan asam, asin, seperti itu temannya. Itu sangat tidak dianjurkan. Begitu juga minumnya, seperti minum kafein seperti kopi, teh, ataupun seperti susu, keju dan sebagainya, dan juga kacang. Itu tuh sangat sensitif di lambung teman-teman, dan sangat tidak boleh. Apalagi yang gas ya teman-teman, yang gas, yang alkohol dan sebagainya, itu sangat tidak boleh sama sekali teman-teman. Jadi banyak sekali makanan-makanan yang boleh dimakan dan juga yang diminum. Begitu juga ya makanan-makanan dan minum yang dilarang, itu sangat tidak boleh dimakan untuk sementara waktu teman-teman ya. Kalau seperti saya ini, alhamdulillah teman-teman, saya sudah bisa makan apa saja sekarang ini, sudah normal lagi seperti biasanya. Tapi saya selalu menanamkan, saya tidak boleh lagi tebablas, saya tidak boleh lagi amburadul seperti dulu teman-temannya, karena sangat tidak enak teman, sangat tidak enak. Yang saya alami itu sangat tidak enak sama sekali. Intinya teman-teman ya, pengalaman itu dari yang saya alami ini jangan sampai terulang lagi. Sayangi lambung kita, sayangi organ tubuh kita, terkhusus pada makanan, minuman yang sudah kita pantang itu jangan coba-coba lagi teman-teman. Seperti itu teman-teman. Sekalipun misalnya sembuh, ya kita harus wanti-wanti teman-teman, harus wanti-wanti, jangan terbablas, jangan amburadul, jangan teledor, seperti itu teman-teman ya. Karena
ya jangan sampai ngulang lagi lah teman-teman, karena tidak enak sama sekali teman-temannya sensasi-sensasinya pada saat sakit, pada saat kambuh. Oh, itu sangat horor sekali teman-teman, dan alhamdulillahnya saya tidak mengalami lagi hal-hal tersebut, meskipun ada sensasi sedikit-sedikit yang memang saya belum ketahui, seperti misalnya makan bakso, makan pempek, makan apa, itu ada momen-momen yang memang membuat sensasi itu kambuh, tapi alhamdulillahnya masih bisa diatasi teman-teman, seperti itu teman-teman. Oh iya teman-teman, saya lupa teman-temannya, selain makanan dan minuman yang sudah saya jelasi, ini sangat penting sekali teman-temannya, saya ada tips juga ataupun sedikit saran untuk yang terkena asam lambung GERD anxiety. Ini sangat penting juga teman-temannya. Nah, kita itu perlu sekali untuk mengonsumsi probiotik, karena probiotik itu yaitu sangat dibutuhkan untuk orang yang terkena asam lambung atau yang berhubungan dengan lambung untuk pencernaan teman-temannya, karena probiotik itu suplemen teman-teman, suplemen baik, suplemen tubuh yang memang wajib sebenarnya teman-teman untuk manusia teman-teman ya, karena untuk mengatasi bakteri-bakteri yang ada di tubuh ataupun bakteri-bakteri makanan yang kita makan teman-teman. Jadi probiotik ini bakteri baik, istilahnya itu bakteri baik teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, probiotik itu banyak sekali teman-teman, ada probiotik cair, probiotik fermentasi seperti itu teman-teman, seperti cuka apel, cuka nanas. Nah, kalau untuk makanannya seperti itu tempe, dan juga ada juga yang lain teman-teman ya. Tapi di sini pengalaman saya mengonsumsi probiotik apel, cuka apel ya teman-teman ya. Cuka apel yang saya makan yaitu merek Vinegar, karena banyak sekali kandungan di situ cuka apelnya teman-temannya. Dan juga kalau memang tidak mau membeli teman-teman, bisa juga teman-teman mengonsumsi tempe mentah teman-teman ya, tempe mentah. Kalau saya itu ditambahin dengan kurma teman-teman, dengan kurma dan madu. Itu sangat baik sekali untuk lambung teman-teman, untuk pencernaan, karena kan orang yang terkena asam lambung ini pencernaannya juga sedikit sulit teman-teman, karena kan kita kan terkena di bagian lambung teman-teman, seperti itu. Nah, itu sangat penting sekali teman-teman, selain kita mengonsumsi makanan-makanan apa saja yang baik dan juga minuman yang baik, dan juga kita tidak boleh makanan yang dipantang seperti itu teman-teman. Nah, probiotik ini sangat membantu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman video pembahasan kali ini tentang makanan minuman yang sudah saya jalani sampai ke detik sekarang ini teman-teman ya. Semoga membantu untuk teman-teman yang sedang mengalaminya, dan semoga juga bermanfaat videonya. Untuk teman-teman semuanya yang pastinya bantu video saya, jangan lupa di share, di like, dan di komen, dan di subscribe yang pastinya teman-teman, biar saya semakin semangat lagi untuk membuat video, untuk membahas video selanjutnya yang masih berhubungan dengan anxiety asam lambung GERD ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup video kali ini. Yang pastinya saya sekali lagi teman-teman ya, ini pure sharing saya, pengalaman saya. Yang pastinya sekali lagi saya bukan dokter, saya juga bukan orang pintar, bukan mantri, pokoknya seperti itu teman-teman ya. Oke, cukup sekian videonya. Yang pastinya sayangi diri kalian, tetap jalani pola-polanya, tetap jalani ikhtiar jasmani, ikhtiar rohaninya teman-teman. Percayalah, yang pastinya kita akan sembuh teman-teman, akan sembuh dan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Oke, cukup sekian videonya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, tetap sayangi diri kalian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.